Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang statistik. Materi ajar, median, dan kuartil SMA kelas 12 Matematika wajib. Nah, tujuan pembelajaran kita pada slide ini adalah yang pertama, menentukan median pada data berkelompok. Yang kedua, menafsirkan kuartil pada data berkelompok, menentukan jangkauan antar kuartil, menentukan sumbangan kuartil, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan kuartil pada data berkelompok. Nah, mari ingat kembali tentang apa itu median. Nah, misalkan ada permasalahan seperti ini. Adam, Ami, Joko, Siti, Mus. Nah, berapakah nilai median dari data umur anak tersebut? Nah, kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan umur anak tersebut. Nah, yang 4 tahun pertama, 6 tahun, 6 tahun, 8 tahun, dan 9 tahun. Jadi, median itu kan adalah nilai tengah. Nilai tengah dari umur anak tersebut adalah 6 tahun. Jadi, mediannya adalah 6. Nah, di sini kita ingat kembali, median adalah datum yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak di Jalan Gajah dan termasuk masjid terbesar di Jawa Tengah. Ini adalah data pengunjung Masjid Agung Jawa Tengah pada sholat asar sebagai berikut. Nah, kisaran umur 13 sampai 18 ada 11 orang, kisaran umur 19 sampai 24 ada 11 jemaah, ada kisaran umur 25 sampai 30 ada 22 dan seterusnya. Nah, pertanyaan mendasar, bagaimana menentukan median dari data berkelompok seperti di bawah ini? Yang kedua, bagaimana cara menafsirkan hasil perolehan median? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai median. Nanti kita akan bisa menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Kita masuk ke dalam rumus median. Nah, ingat definisinya adalah median adalah suatu nilai atau datum yang membagi daerah data terurut menjadi dua bagian yang sama. Atau kalau kita rumuskan adalah TB tambah setengah N dikurangi FK diper frekuensi median dikali P. TB itu adalah titik tetap bawah. Nah, di sini nanti kita cari kelas mediannya dulu, tentukannya dengan cara setengah N, dan frekuensi FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median. Nah, ini frekuensi mediannya, dan ini adalah intervalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, di sini terdapat data nilai matematika 40 siswa kelas 11 IPA yang digambarkan pada tabel distribusi frekuensi di atas. Kita akan menentukan median dari data tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu frekuensi kumulatifnya adalah ini. Frekuensi kumulatif didapat dari penjumlahan dari frekuensinya. Ini 4, berarti di sini juga 4. 4 tambah 5 adalah 9. Nah, terus 9 tambah 14 itu adalah 23. 23 tambah 10 adalah 33. 33 tambah 4 itu adalah 37. 37 tambah 3 adalah 40. Nah, ini adalah frekuensi kumulatifnya. Setelah itu, kita akan menentukan letak median. Letak median berfungsi untuk mencari kelas mediannya. Karena median nilai tengah, berarti kita bagi dengan setengah. Setengah kali banyaknya data, setengah kali 40 adalah 20. Berarti data ke-20 adalah letak mediannya. Nah, kita tahu bahwa di sini ada frekuensi kumulatif. Nah, 4 ini itu artinya apa toh? 4 ini artinya adalah data pertama sampai data ke-4. Kalau di sini itu adalah data ke-5 sampai data ke-9. Kalau di sini adalah data ke-10 sampai data ke-23. Kalau di sini adalah data ke-24 sampai data ke-33.
Kalau di sini ada data ke-34 sampai data ke-37 dan yang terakhir adalah data ke-38 sampai data ke-40. Nah, yang kita cari adalah data ke-20. Berarti kelas median yang kita dapat adalah di sini, yang dikotai merah ini. Nah, ingat rumus median adalah TB ditambah setengah N min FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum frekuensi median. Nah, berarti sebelum frekuensi median ini adalah frekuensi mediannya dan ini adalah intervalnya. Nah, TB didapat dari 60 dikurangi 0,5, tapi bawahnya ini kan 60 terus dikurangi 0,5 ketemunya 59,5. Nah, setengah N dapat dari setengah kali 40 tadi, 20 ini. Nah, 9, kenapa ini 9? Karena frekuensi kumulatif adalah frekuensi kumulatif dari frekuensi kelas median sebelum kelas median. Kelas mediannya kan frekuensinya 14. Berarti frekuensi kumulatif sebelum 14 ini berapa? Oh, ternyata 9. Nah, di sini frekuensi mediannya adalah 14 dan P-nya adalah intervalnya. Nah, didapat di sini jadi TB-nya 59,5 setengah kali 40 dikurangi 9 diper frekuensi mediannya 14 dan 10 ini adalah P atau intervalnya. Nah, lanjut. Setengah kali 40 20, 20 kurangi 9 itu adalah 11, 11 per 14 dikali 10 itu adalah sekitar 7,86, terus ditambahkan dengan 59,5, ketemunya adalah 67,36. Setelah kita membahas tentang median, selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil. Sebenarnya apa sih itu kuartil? Kuartil adalah ukuran letak yang membagi 4 bagian dari sengkumpulan data. Nah, di sini ada rumus kuartil. Nah, bedanya dengan median apa? Kalau median itu adalah setengah N. Nah, di sini I per 4N, di mana I adalah tergantung kuartilnya. Kalau kuartil 1 ya I-nya 1, kuartil 2 I-nya 2, kuartil 3 I-nya 3. Untuk keterangannya sama kayak di median. Nah, kita langsung saja ke dalam contoh soal. Nah, di sini diketahui berat badan kelas 12 IPA 1, tentukan kuartil ketiga dari data tersebut. Pak SB hanya mencari kuartil ketiga, contohnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang jelas kita mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, ternyata didapat frekuensi kumulatifnya seperti ini. Didapat dari mana? Seperti tadi kas di median, ini kan 1, ini 1, ini 1 tambah 4, 5, 5 tambah 11, 16, 16 tambah 12, 40, 40 tambah 5, 45, 45 tambah 4, 49, 49 tambah 1 adalah 50. Nah, artinya apa? Di sini yang 5 ini artinya data kedua sampai data kelima, yang 16 ini artinya data ke-6 sampai data ke-16, yang 40 ini artinya data ke-17 sampai data ke-40, yang 45 ini artinya adalah data ke-41 sampai data ke-45, yang 49 ini artinya adalah data ke-46 sampai ke-49, yang terakhir adalah data ke-50. Nah, sekarang baru kita mulai mengerjakan mencari kuartil ketiga. Nah, langkah pertama, kalau di median kita mencari kelas median, kalau di kuartil ketiga kita mencari kelas kuartil ketiganya dulu. Nah, kelas kuartil ketiga itu kan 3N per 4 atau 3I per 4 atau 3N per 4, dimana N-nya adalah banyak frekuensinya. Ternyata banyak frekuensi adalah 50. Kita dapat 3 kali 50 150 dibagi 4, ketemunya adalah 37,5. Berarti kita mencari data 37,5 itu di mana? Nah, ternyata data 37,5 itu adalah di sini. Nah, perhatikan. Di sini adalah data ke-17 sampai data ke-40, di mana 37,5 itu terletak di sini. Berarti kelas kuartil ketiga itu terletak di sini. Setelah ketemu kelas kuartil ketiganya, baru kita tuliskan rumusnya dulu. Nah, rumus umumnya adalah I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi kumulatif terdapat dari sebelum frekuensi kelas kuartilnya yang kita cari. Berarti sebelum ini frekuensi kumulatifnya adalah pasti nanti 16. Nah, FI-nya adalah frekuensi kelas kuartil ketiganya aja. Nah,
Pertama, titik tetap bawahnya dulu. Titik tetap bawahnya di sini adalah 50, berarti 50 dikurangi 0,5, ketemunya adalah 49,5. Nah, di sini I-nya kita ambil 3. Kenapa 3? Karena kita mencari kuartil ketiga. P itu interval, TB-nya dapat 49,5, 3/4N itu ketemunya 37,5. Frekuensi kumulatifnya itu adalah 16, yang dicari sebelum dari 24 ini. Frekuensi kumulatif sebelum dari frekuensi kelas kuartil ketiga. Sebelum ke 24 ini frekuensi kumulatifnya adalah 16. Berarti 37,5 dikurangi 16 dibagi frekuensi dari kelas kuartil ketiganya 24. Lalu di sini adalah intervalnya adalah 5. Interval itu dilihat dari sini, 35 sampai 39. Caranya dari 35, 36, 37, 38, 39. Ada 5 interval, ada 5 data, berarti kita intervalnya adalah 5. Langsung ke perhitungan. Nah, 37,5 kurangi 16 ketemunya 21,5. Nah, dibagi 24. Nah, kali 5 ketemunya adalah 4,479, berarti hasilnya 49,5 ditambah 4,479 ketemunya adalah 53,979. Berarti kuartil ketiga dari data tersebut adalah 53,979. Nah, itu saja penjelasan tentang median dan kuartil. Selanjutnya, ini ada satu soal. Nah, ini satu soalnya. Tentukan yang pertama mediannya, yang kedua tentukan kuartil pertama, dan yang ketiga tentukan jangkauan kuartil. Berarti untuk jangkauan kuartil tinggal Q3 dikurangi Q1 saja. Semangat belajar, semoga selalu sehat, jaga kesehatan. Terima kasih.